Itu satu-satunya Indomaret saya yang di Jakarta. Ya profitnya oke lah, di atas ekspektasi saya. Jos, dengan adanya PSBB dan PPKM terpengaruh, tapi kita nggak mau tutup, kita tetap bertahan. Toko yang ini hampir setiap hari saya visit. Ya, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, thank you. Mending ngopi aja lah. Jam-jam segini, jam kantor. Seger, sudah nggak ngantuk, enak punya toko di bawah kantor sendiri. Nah, ini tadi adalah toko di bawah kantor saya yang sering saya ceritakan. Kita ngobrol di kantor supaya nggak berisik ya. Yuk kita ngobrol. Oke, tadi sudah menikmati Thai tea yang enak di Indomaret. Nah, sekarang kita mulai cerita detail seperti apa sih toko Indomaret tadi, kenapa spesial. Indomaret yang tadi kita minum Thai tea tadi, itu adalah Indomaret saya satu-satunya di Jakarta. Jadi walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi itu satu-satunya Indomaret saya yang di Jakarta. Kenapa bisa satu-satunya? Karena rata-rata tanah di Jakarta mahal. Padahal prinsip saya kan cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, income minimarket itu ada batasnya, nggak bisa unlimited, sehingga harga properti juga harus dibatasi. Nah, properti tadi saya beli 2010, ruko, dan saya pakai lantai 2, 3, 4, 5. Lantai satunya kosong, tadinya hanya untuk ruang tamu gitu kan, dan tidak ada tamu yang datang juga, jadi sebenarnya kosong-kosong doang. Sampai akhirnya tahun 2018 ada yang usul tetangga, Pak Pipo, kenapa itu nggak dibikin Indomaret aja? Dia tahu bahwa saya seneng invest Indomaret para laba. Dia nanya, kenapa nggak buka minimarket di situ? Karena di sini minimarket jarang. Apalagi daerah sini padat perkantoran sebenarnya, bukan penduduk. Daerah sini kantor-kantor semua, ruko-ruko semua. Terus saya jadi mikir, iya juga ya. Kalau punya Indomaret di situ, oke. Secara income mungkin nggak wow sekali, nggak. Cukup-cukup aja. Tapi kan ada apa-apa belanja gampang. Sehingga tahun 2018 Desember kalau nggak salah ya, saya ajuin ke Indomaret untuk disurvei kelayakan bisnisnya. Awalnya Indomaret juga ragu-ragu, daerah sini apa bisa ya? Satu itu. Kedua, rukonya kecil, ukurannya 4,5 kali 11, mepet sekali. Tapi setelah dipertimbangkan masak-masak, disurvei beberapa kali, akhirnya kita coba bilang ke Indomaret, tidak perlu khawatir masalah resiko karena itu gedungnya sudah ada, bukan saya beli baru yang resikonya tinggi. Toh selama ini saya sudah memiliki ruko itu sejak 2010 sampai 2018, jadi nggak terlalu berisiko. Sehingga Desember 2018 akhirnya tokonya direnov, Desember akhir 2018 tokonya buka. Dan ketika buka ternyata respon warga di sekitar sini bagus, banyak yang belanja di situ. Tokonya sih mengikuti jam kantor, jadi bukanya sesuai jam kantor, tutupnya sesuai jam kantor. Sabtu buka, Minggu tutup. Nah awalnya seperti itu, bagus. Waktu sebelum COVID, ya profitnya oke lah, di atas ekspektasi saya. Jos. Nah, waktu COVID, profitnya turun, tinggal 25% atau 20% dari awalnya. Turunnya drastis. Terus kita segera melakukan perbaikan, yaitu mengurangi jam kerja, karena kalau mau ditutup kan sayang, nanti bukanya repot lagi. Daerah perkantoran ini kan selama masa COVID terpengaruh ya, dengan adanya PSBB dan PPKM terpengaruh. Tapi kita nggak mau tutup, kita tetap bertahan sehingga jam operasional toko dikurangi. Karena jam operasional toko dikurangi, maka jumlah karyawan juga diefisienkan sehingga biaya operasional bisa ditekan. Yang penting kita bertahan dulu selama masa
COVID ini, karena COVID ini sangat berpengaruh ke minimarket di daerah perkantoran. Dan seperti teman-teman tadi lihat, sampai hari ini ya oke, saya sih masih oke dengan profitnya walaupun tidak maksimal, hanya sesuai ekspektasi. Kalau sebelum COVID di atas ekspektasi, kalau sekarang sesuai ekspektasi. Tapi saya tetap seneng, jadi tokonya sampai sekarang tetap jadi favorit saya. Favorit tempat belanja. Kenapa? Karena setiap hari tinggal turun ke bawah sudah langsung ketemu dengan toko tersebut. Toko-toko yang lain saya jarang visit. Kalau toko yang ini hampir setiap hari saya visit. Ya beli kopi lah, beli buah, beli snack, beli macam-macam es krim. Kadang-kadang anak-anak juga nitip, anak-anak di rumah nitip, istri juga nitip. Tadi ada titipan apa ya? Saya jadi ingat tiba-tiba ya. Nanti saya mesti harus ke sana lagi untuk belanja lagi. Ada beberapa barang yang saya lupa titipan istri saya. Nah, teman-teman juga yang memiliki ruko tapi di bawahnya kosong juga bisa teman-teman pertimbangkan untuk dijadikan minimarket waralaba. Hasilnya oke, minimal pada ruko saya itu jauh lebih bagus daripada sekedar disewakan orang. Kalau di daerah sini mungkin disewakan laku 50 juta setahun ya kan, satu lantai bawahnya doang. Tapi kalau dijadikan minimarket sampai hari ini hasilnya masih di atas ekspektasi saya. Oke teman-teman, jadi yang punya ruko silahkan bisa kontak ke Indomaret. Ini malah jadi promosinya Indomaret ya. Padahal maksud saya cuma mau sharing pengalaman. Nah enaknya kalau ngantuk tinggal ke bawah minum kopi seger lagi. Selamat berinvestasi, salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.